Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah, serta diberikan kenikmatan yang luar biasa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kegiatanku malam hari ini adalah kegiatan setelah sholat tarawih ya teman-teman ya. Sebisa mungkin atau serajin mungkin saya melaksanakan sholat tarawih biar apa? Biar memberikan contoh yang baik kepada si kecil ya, meskipun saya belum sempurna yang terlalu agamis atau yang terlalu fanatik gitu ya teman-teman ya. Masih saja ada kesalahan-kesalahan yang saya kerjakan, atau ada saja dosa-dosa yang baik aku sengaja atau tidak sengaja ya teman-teman ya. Yang penting saya sudah mau mencontohkan gitu aja ya sama si kecil. Baik buruknya ya ntar lah ya, apa kata ntar ya, yang penting sudah mengajarkan yang hal baik aja ya teman-teman ya. Kegiatanku hari ini adalah kegiatan mau membuat parcel buat bingkisan ke sanak keluarga atau saudara-saudara dan para tetangga ya teman-teman ya. Itu adalah sebuah rutinitas di dalam bulan Ramadan menjelang lebaran. Ya kalau dulu sih, dulu banget waktu aku kecil itu pasti buat bingkisan buat saudara itu pas waktu malam takbir itu kayak ngasih makanan gitu loh ya teman-teman ya. Kalau khasnya lebaran itu kan sudah pasti pakai sayur lontong, lontong dan sayurnya kan seperti itu ya, dengan ayam potong atau ayam kare seperti itu ya. Biasanya itu seperti itu dulu waktu aku kecil. Dan tapi sekarang sudah ada perkembangan zaman ya teman-teman ya. Sekarang kan yang menghandle di rumah atau yang bukan aku saja sih, masih ada emak lah ya di rumah, cuma yang mengurus kebanyakan itu ya aku, karena yang muda lah ya teman-teman ya, karena emak kan sudah usia lanjut dan tidak bekerja, jadi ya otomatis kegiatan tersebut atau rutinitas tersebut aku yang handle. Untuk pengeluaran atau yang mengatur apa saja yang dikeluarkan itu ya aku ya teman-teman ya. Jadi untuk kali ini tuh karena kemarin-kemarin di rumah ada kendala atau musibah kekeringan ya teman-teman ya, meskipun hujan, cuma sumur-sumur di desaku itu pada kering semua, tidak mengeluarkan air. Jadi saya pikir untuk tahun kali ini, Ramadan kali ini tuh saya tidak mau bikin bingkisan hampers nasi atau hantaran pakai lontong gitu, enggak ya teman-teman ya. Selain kalau kebanyakan kan biasanya di sini tuh bareng-bareng ya teman-teman ya, tidak hanya di rumahku saja, banyak semua saudara-saudara yang memang sudah tradisi membuat hampers atau bingkisan nasi atau apapun itu pas waktu lebaran ya, anggap saja itu buat sodako atau ya sodako lah ya teman-teman ya. Itu saya kali ini mau bikin hampers sembako tapi yang yang ekonomis lah ya teman-teman ya. Kurang lebih hampers yang aku buat ini atau bingkisan ini budgetnya itu tidak jauh dari 25.000 sampai 30.000 per bungkus. Jadi untuk satu bungkusnya itu untuk satu rumah atau satu keluarga ya. Ini saya kurang lebih yang dikasih atau yang dikirimi bingkisan ini ada 85 orang, itu pun dari teman kerja, saudara dan para tetangga ya teman-teman ya. Bingkisan yang aku bingkis isinya itu ada minyak, permen, terus teh sosro, sanglet, dan ada snack nabati ya teman-teman ya. Ekonomis banget karena ini menurutku sangat murah. Ya kita sesuaikan lagi dengan kemampuan kita lah ya teman-teman. Yang penting tidak membebankan saja. Lumayan ya 85 orang. Tapi ini karena saya membuat bingkisan tidak masak, jadi kan tidak terlalu ribet ya teman-teman ya. Dibilang tidak terlalu ribet, pas waktu bungkus seperti ini ya masih ribet-ribet saja. Cuma paling enggak itu bisa dicicil lah ya, dari 25 dulu atau berapa dulu, yang penting dicicil terlebih dahulu. Kalau langsung buat bingkisan 85 itu tidak bisa ya teman-teman ya. Tenaganya dibagi-bagi, karena kan kalau siang itu saya bekerja, terus kalau sore ya stay di rumah, tapi kan pasti direpotin sama si bocil ya. Mempunyai bocil yang aktif itu kan ya
ujian lah ya teman-teman ya, ujian kesabaran kita apalagi pas waktu puasa. Cara membuat hampersnya itu gampang banget ya teman-teman ya. Cara membuat parselannya atau bingkisannya itu gampang banget loh ya. Cuma apa ya, itu di keranjangnya dikasih tatakan atau dikasih potongan kardus terlebih dahulu. Terus biar tidak goyang-goyang, snacknya atau bingkisan yang dimasukkan itu isinya jangan lupa dikasihkan lem, dikasih lem tembak. Kalau tidak punya lem tembak bisa dikasih dengan double tip atau solasi bolak-balik ya. Kita tata serapi mungkin dan sebisa mungkin kelihatan menarik ya teman-teman, karena ya biar menarik saja sih ya. Untuk langkah-langkahnya ini saya sudah mencoba beberapa kali. Sebelumnya itu sudah saya trial dan error atau mencoba bagusnya gimana, dan ternyata bagusnya itu ya seperti ini. Itu sudah kokoh banget, sudah tidak goyang-goyang gitu loh ya. Untuk snacknya sudah stay di tempatnya di kotaknya itu, jadi ya saya fix pakai seperti ini saja. Dan ternyata ini untuk potongan kardusnya terlalu besar, jadi ini saya potong sedikit-sedikit ya biar bisa masuk ke dalam kotaknya atau keranjangnya. Untuk kardus itu saya potong di tempat kerja ya teman-teman ya, pas waktu ada waktu luang ya saya potongin satu persatu, karena ya itu tadi ya, mencicil ya biar tidak terlalu berat pekerjaannya. Untuk harga keranjangnya tadi berapa ya, 1.800 lah per pieces. Tapi kan kalau pakai keranjang seperti ini tuh bisa digunakan lagi ya teman-teman. Untuk para saudara-saudara yang saya kasih kan bisa dibuat kayak besek atau apa ya, tempat bumbu lah atau tempat telur kan bisa ya. Jadi tidak mubazir lah seperti itu. Kenapa aku pakai metode seperti ini? Maksudnya untuk kirim ke saudara itu pakai parselan seperti ini karena yang salah satunya tadi itu yang paling utama alasannya karena kekeringan ya. Terus yang kedua biar tidak mubazir saja. Biasanya kan kebanyakan kalau di daerahku, di daerah rumahku itu kan banyak sekali saudaranya itu pada ngasih ngasih bingkisan nasi atau hantaran nasi. Kadang ada yang lauknya sate atau ayam geprek atau bakso kan. Kalau seperti itu, kalau terlalu banyak biasanya tidak kemakan teman-teman, dan otomatis paginya kan sudah basi, pasti dibuang ya. Meskipun buangnya itu nggak asal buang, cuma dikasihkan sesama makhluk hidup saja, yaitu ayam ternak yang ada di belakang rumah. Tapi kan kayak mubazir saja kalau terlalu banyak. Jadi ini saya akalin atau saya buat seperti ini saja ya teman-teman, biar bisa dibuat hidangan pas waktu lebaran. Contohnya permen bisa dimasukkan ke toples, terus snacknya itu juga bisa dikasihkan ke anak-anak kecil pas waktu hari lebaran itu loh ya. Biasanya kalau di rumah hari lebaran itu kan banyak sekali saudara-saudara yang datang atau tetangga-tetangga itu dari kanan kiri rumah itu kan apa ya, berdekatan. Jadi ya itulah rame suasananya, jadi ya enak ya. Anak kecil kan pasti suka kalau dikasih snack yang seperti itu, asalkan saya itu tidak memilih snack yang terlalu gurih-gurih gitu loh ya teman-teman ya. Karena kalau terlalu gurih itu bisa apa ya, takutnya anaknya itu tidak cocok dan bisa menyebabkan batuk. Tidak jauh-jauh lah ya, anakku sendiri itu seperti itulah ya teman-teman ya. Bisa dilihat caranya itu mudah banget, cuma ditempel-tempel seperti ini saja. Asalkan kita telaten itu pasti bisa. Dan kalau aku bisa mengerjakan ini tuh asalkan si kecil tidak ada ya teman-teman ya. Si kecil ada di rumah itu saya bisa mengerjakan hal seperti ini kalau dia pegang handphone. Jadi ya itu tadi ya teman-teman ya, saya itu jarang buat video karena itu tadi, kalau saya mau mengerjakan sesuatu pasti pengennya itu si kecil itu duduk yang anteng, nggak terlalu manja itu ya dikasih handphone. Sebenarnya itu tidak baik ya teman-teman, tapi ya mau gimana lagi, kalau tidak saya kasih handphone saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi ya itu tadi ya, harus ada salah satu yang saya korbankan. Kalau saya mengerjakan pekerjaan rumah ya jelas si bocil pegang handphone dan saya tidak bisa ambil video. Dan kalau seperti ini si kecil tadi itu diajak ayah untuk, saya suruh sih sebenarnya, ayah saya suruh ajak dia keluar untuk membeli terang bulan biar dia anteng dan dia tidak bisa ambil handphonenya ya. Saya kan bisa ambil video kalau kayak gitu.
Untuk Ramadan kali ini tuh saya sangat berbeda dengan tahun-tahun yang lalu ya teman-teman. Karena apa ya, kalau tahun kali ini tuh kan Pak suami tuh full ada di rumah pas waktu sahur. Karena ya itu tadi, untuk tahun lalu Pak suami masih kerja di pabrik dan masih jadi satpam. Tahun ini sudah free, pekerjaannya itu yang apa ya, buka barber lah ya teman-teman. Jadi sangat berbeda banget rasanya dari tahun-tahun sebelumnya. Bukan dari karena itu saja, dari segi keuangan pun sangat berbeda, tapi ya namanya juga roda berputar, pasti saja bisa ya teman-teman ya, pasti bisa melalui itu semua. Saya break terlebih dahulu karena Pak suami dan si bocil sudah datang, jadi saya mau makan terang bulan yang dibeli tadi ya teman-teman. Untuk nyemil-nyemil seperti ini ya tidak terlalu sering, asalkan ada uang saja sih ya nyemil nggak apa-apa lah ya teman-teman ya. Tapi kalau terlalu sering ya berbahaya juga, karena kebutuhan kita di belakang masih banyak, belum lagi kebutuhan untuk sekolahnya si kecil. Bentar lagi dia mau masuk sekolah setara MI atau SD ya teman-teman. Nggak terasa banget ya, ternyata anakku sekarang sudah gede, sudah umur 6 tahun. Oke teman-teman, untuk ke videonya atau kembali ke video, sekarang saya mau bungkus pakai plastik sering. Ini saya beli online ya teman-teman ya. Kemarin tuh saya membeli itu salah ukuran, ternyata kurang besar, jadi saya akalin untuk posisi landscape saja. Dan tadi kenapa saya pakai lilin untuk merekatkan ujung dari ujungnya, itu karena saya tidak punya mesin press itu loh teman-teman, yang untuk menempelkan atau mengunci itu saya tidak punya, jadi saya pakai lilin saja. Itu saya akalin, tapi nggak terlalu jelek kok teman-teman, masih bisa terlihat cakep. Karena nanti setelah di press, parselan ini atau bingkisan ini dikasih stiker ya, biar tahu ini dari keluarga siapa, terus dari siapa-siapanya, itu kan enak ya. Kadang itu saya kalau ngasih bingkisan seperti ini, kalau orangnya tidak ada di rumah, saya biasanya bawa kantong kresek, lalu saya taruh di apa ya, gagang pintu gitu loh teman-teman, biar tidak bolak-balik. Capek banget ya puasa-puasa harus bolak-balik ke rumah orang yang orangnya belum tahu kapan ada di rumah. Jadi saya akalin saja seperti itu, dan tidak lupa saya kasih stiker dari pengirim gitu ya. Untuk tadi yang di bawah itu saya kasih solasi biar apa ya, biar merekat, biar nggak goyang-goyang. Dan ini saya menggunakan alat untuk mengencangkan, nggak tahu namanya, saya lupa, saya beli online harganya 30 ribuan, murah lah ya, cukup murah ya, dibilang murah itu ya murah lah ya, karena kan tidak habis ya teman-teman ya, masih bisa digunakan untuk tahun berikutnya, atau bisa buat digunakan untuk apa ya, misalkan bikin hampers buata atau ada acara lamaran, itu kan bisa digunakan ya. Barangkali saya bisa bikin usaha, amin, pengennya itu bikin usaha ya teman-teman ya, pengen banget bekerja dari rumah biar bisa mengawasi tumbuh kembangnya si kecil, terus bisa menjaga si kecil lah ya teman-teman, pengen banget. Tapi ya lihat saja lah ntar apa yang terjadi. Oke teman-teman, saya rasa seperti ini saja untuk membungkus videonya, mohon maaf ya, untuk membungkus bingkisannya atau parselannya. Seperti ini caranya, mudah banget. Ini pun saya lihat tutorial di TikTok atau di YouTube ya, seperti ini memang caranya. Dan ini biarpun seperti ini, kalau si kecil yang bawa pas waktu jalan-jalan ke rumah saudara atau tetangga, itu dia tidak akan bergoyang-goyang karena sudah direkatkan pakai plastik itu ya, plastik string, plastik yang memang khusus untuk bingkisan. Dan ini saya mau menempelkan stikernya, ucapan selamat Idul Fitri dan dari pengirim ya teman-teman ya, biar tahu ini dari siapa, seperti itu. Saya doakan buat teman-teman semua yang memang belum bisa membuat bingkisan yang seperti ini, saya doakan semoga rezekinya itu lancar, jaya, dan apa ya, harmonis rumah tangganya, biar bisa membuat bingkisannya lebih bagus dari punyaku ini ya teman-teman ya. Punyaku ini sederhana, ekonomis banget, harganya nggak jauh dari 25.000 sampai 30.000 tergantung daerah masing-masing ya, tergantung harga pokoknya juga. Kemarin tuh sempat saya berpikir dikasih telur, kayaknya enak yang dikasih Mika gitu loh ya, kan telurnya tidak goyang-goyang. Tapi setelah saya pikir-pikir, kalau pakai telur itu kan bingkisnya atau bungkusnya itu harus dadaan biar tidak membusuk telurnya. Dan tapi kalau membuat seperti ini
itu kan bisa awet ya teman-teman, meskipun tidak langsung dibuka buat besok-besok itu ya aman karena tidak ada yang berbau atau yang busuk. Jadi ya akhirnya saya ambil putusan seperti ini. Demi ketentraman saya membuat video ini, saya kasih laptop saja ya si kecil ya, biar dia anteng dan tidak ngereok. Karena kalau dia ngereok saya pasti nggak bisa bikin video, handphonenya diambil dan ya assalam lah, tidak bisa bikin video dan tidak bisa upload di YouTube. Sebenarnya YouTube itu kalau memang kita konsisten atau kita kerjakan sering-sering upload gitu ya menghasilkan ya teman-teman ya, tapi nggak tahu kenapa ya kok seperti ini, memang kurang konsisten. Pengen banget konsisten membuat video pas waktu masak atau pas waktu sahur, pas waktu bersih-bersih rumah, tapi ya nggak tahu ya teman-teman, kendalanya itu ada aja. Yang namanya orang hidup ada saja ujiannya. Jangan dicontoh ya teman-teman ya, itu hanya sebuah alasan saja. Sebenarnya kalau memang niat kita bisa membuat video pas waktu si kecil sudah tidur, tapi tidurnya kan jam 10 ya teman-teman ya. Itu kan ada saja alasannya, ada lagi alasannya. Kalau dia tidur jam 10 itu kan saya sudah capek banget dan saya pasti sudah ikut-ikutan tidur kalau jam segitu. Capek karena siangnya saya tuh kerja ya. Kalau mau bikin video pas waktu kerja itu nggak enak banget karena saya kerjanya itu kan di sebuah koperasi desa atau KUD yang memang masih hidup. Sekarang itu KUD itu banyak sekali yang sudah mati ya teman-teman ya. Jadi saya nggak enak kalau mau bikin video di tempat kerja. Takutnya ada identitas yang tidak seharusnya dipublikasikan gitu lah teman-teman. Jadi saya skip saja, untuk di tempat kerja saya tidak membuat video. Lebih dekatnya untuk alatnya itu seperti ini teman-teman ya, bisa kelihatan kan ya, alatnya itu agak-agak hangat seperti hair dryer, tapi kemarin tuh saya coba pakai hair dryer, mungkin karena hair dryernya itu yang murahan, kayak kurang enggak bisa keras gitu loh teman-teman, kurang panas. Jadi itu kemarin saya paksa untuk membeli alat itu, nggak tahu namanya, lupa, harganya 30-an ya di online. Saya membeli perlengkapan untuk membuat parcel ini sebelum puasa biar enak ya, biar nggak keteteran, karena kalau order pas waktu sudah Ramadan atau sudah puasa itu pasti biasanya itu overload. Jadi saya antisipasi sebelum Ramadan saya sudah order terlebih dahulu, karena ya sudah nawa itu saya mau bikin bingkisan seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti kegiatanku hari ini. Mohon maaf apabila ada ucapan atau perkataan yang memang tidak pantas saya ucapkan atau tidak bisa dimengerti. Mohon maaf ya teman-teman ya, karena saya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, jangan lupa dukungannya untuk subscribe channelku ini biar aku lebih semangat lagi untuk membuat video. Wassalamualaikum, dadah.